Jakarta terlihat maju dengan gedung tinggi dan jalanan modern, tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu. Kenapa masih banyak orang Indonesia memilih bekerja ke luar negeri? Seorang pria dari Malaysia datang dengan rasa kagum, lalu pulang dengan pemahaman yang berbeda. Apa yang ia temukan tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di balik kemajuan kota, ada cerita tentang peluang yang tidak merata. Ada keputusan besar yang diambil bukan karena keinginan, tetapi karena keadaan. Semakin ia mencari jawaban, semakin kompleks kenyataan yang ia temukan. Ini bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi tentang pilihan hidup. Dan pada akhirnya, satu pertanyaan sederhana berubah menjadi pemahaman yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pesawat yang membawa Farid dari Kuala Lumpur akhirnya mendarat di Jakarta pada siang hari yang cerah. Begitu keluar dari bandara, ia langsung merasakan suasana kota yang berbeda dari bayangannya selama ini. Udara terasa hangat, lalu lintas padat, dan deretan kendaraan bergerak cepat tanpa henti. Perjalanan menuju pusat kota membuatnya semakin terdiam. Di sepanjang jalan, gedung-gedung tinggi berdiri rapat seolah saling bersaing menyentuh langit. Ia tidak menyangka Jakarta telah berubah sejauh ini. Dalam pikirannya, Indonesia masih ia bayangkan sebagai negara berkembang dengan fasilitas terbatas. Namun apa yang ia lihat sekarang justru sebaliknya. Jalanan besar dipenuhi mobil-mobil modern dengan desain terbaru. Beberapa kendaraan bahkan terlihat lebih mewah dibanding yang sering ia jumpai di negaranya sendiri. Farid memperhatikan bagaimana arus lalu lintas tetap bergerak meski terlihat padat. Tidak banyak suara klakson yang berlebihan, dan pengendara tampak terbiasa dengan kondisi tersebut. Ia mulai merasa bahwa kota ini memiliki ritme yang teratur di balik kesibukannya. Ketika mobil melewati kawasan pusat bisnis, matanya tidak berhenti melihat keluar jendela. Bangunan kaca berkilau memantulkan cahaya matahari, menciptakan pemandangan yang terasa modern dan hidup. Beberapa papan iklan digital menampilkan produk-produk global, menandakan kuatnya aktivitas ekonomi di kota ini. Ia sempat mengeluarkan ponselnya untuk merekam suasana tersebut. Pemandangan itu terasa penting untuk ia bagikan kepada teman-temannya di Malaysia. Setiap sudut kota memberikan kesan bahwa Jakarta bukan lagi kota yang bisa dipandang sebelah mata. Farid mulai membandingkan apa yang ia lihat dengan cerita-cerita lama yang pernah ia dengar. Dulu, Jakarta sering digambarkan sebagai kota yang penuh kemacetan tanpa arah dan pembangunan yang lambat. Kini, kesan itu tidak lagi terlihat jelas di hadapannya. Ia menyadari bahwa perubahan bisa terjadi dengan cepat dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mobil kemudian melintas di kawasan bundaran yang terkenal. Di sana, ia melihat ruang terbuka yang tertata rapi dengan latar gedung-gedung tinggi di sekelilingnya. Orang-orang berjalan santai di trotoar yang lebar, sementara beberapa lainnya berhenti untuk mengambil foto. Suasana tersebut terasa seperti kota besar lain di dunia yang pernah ia kunjungi. Farid mulai merasa kagum, tetapi juga sedikit bingung. Ia tidak menyangka bahwa Jakarta memiliki wajah yang begitu modern. Dalam benaknya muncul pertanyaan yang belum sempat ia jawab. Jika kota ini sudah berkembang sejauh ini, mengapa masih banyak orang Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri? Pertanyaan itu terus berputar di pikirannya tanpa henti. Ia mencoba mencari penjelasan sederhana, tetapi belum menemukan jawaban yang memuaskan. Perjalanan hari itu tidak hanya membuka matanya, tetapi juga memunculkan rasa penasaran yang lebih dalam. Jakarta yang ia lihat bukan sekadar kota besar, melainkan simbol perubahan yang nyata. Ia merasa perlu memahami lebih jauh tentang kehidupan di balik kemegahan tersebut. Bagi Farid, hari itu menjadi awal dari sudut pandang baru tentang Indonesia. Apa yang sebelumnya ia anggap biasa ternyata menyimpan banyak hal yang tidak ia ketahui. Dan sejak saat itu, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan berhenti pada sekadar rasa kagum. Farid menghabiskan malam pertamanya di Jakarta dengan pikiran yang masih penuh tanda tanya. Ia duduk di dekat jendela kamar hotel, sambil melihat pemandangan kota yang tetap hidup meski hari sudah gelap. Lampu gedung menyala terang, lalu lintas masih ramai, dan suasana terasa sibuk tanpa jeda. Semua yang ia lihat siang tadi terus terulang dalam ingatannya. Jakarta tampak seperti kota maju yang tidak kalah dari ibu kota negara lain di kawasan Asia. Ia mulai mengakui bahwa pandangannya selama ini tidak sepenuhnya tepat.
Namun di balik kekaguman itu, muncul rasa heran yang sulit ia abaikan. Ia mencoba menyusun pikirannya secara perlahan. Jika kota ini sudah berkembang pesat, seharusnya peluang kerja juga semakin terbuka lebar. Dengan kondisi seperti itu, logikanya masyarakat tidak perlu pergi jauh ke luar negeri. Farid kemudian teringat percakapan yang sering ia dengar di negaranya. Banyak pekerja Indonesia datang ke Malaysia untuk mencari nafkah. Sebagian bekerja secara resmi, tetapi tidak sedikit yang masuk tanpa dokumen lengkap. Hal itu sering menjadi pembahasan di media dan lingkungan sekitarnya. Ia mulai membandingkan dua kenyataan yang terlihat berbeda. Di satu sisi, Jakarta menunjukkan kemajuan yang jelas. Di sisi lain, arus pekerja dari Indonesia ke Malaysia tetap berlangsung. Perbedaan itu terasa tidak sejalan dalam pikirannya. Farid mencoba mencari alasan yang masuk akal. Mungkin biaya hidup di Jakarta terlalu tinggi bagi sebagian orang. Atau mungkin kesempatan kerja tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia menyadari bahwa apa yang ia lihat hanya sebagian kecil dari gambaran besar. Jakarta tidak bisa mewakili kondisi seluruh negara. Pemikiran itu membuatnya sedikit lebih memahami situasi, meski belum sepenuhnya jelas. Ia kemudian membuka ponselnya dan melihat beberapa berita terkait tenaga kerja. Beberapa artikel membahas tentang pekerja migran dan alasan mereka pergi ke luar negeri. Namun informasi tersebut masih terasa umum dan belum menjawab rasa penasarannya. Farid merasa perlu mendengar langsung dari orang yang mengalaminya. Ia ingin mengetahui alasan sebenarnya, bukan sekadar asumsi atau opini. Rasa ingin tahu, itu semakin kuat seiring waktu berjalan. Ia tidak ingin hanya melihat dari permukaan tanpa memahami isi di dalamnya. Baginya, perjalanan ini seharusnya memberikan pemahaman yang lebih dalam. Bukan hanya tentang kemajuan kota, tetapi juga tentang kehidupan masyarakatnya. Farid kembali menatap keluar jendela. Kendaraan masih bergerak tanpa henti, dan lampu kota tetap menyala terang. Pemandangan itu kembali mengingatkannya pada kesan awal yang begitu kuat. Jakarta terlihat maju, teratur, dan penuh aktivitas. Namun di balik semua itu, pasti ada cerita lain yang tidak terlihat. Ia mulai menyadari bahwa kemajuan sebuah kota tidak selalu mencerminkan kondisi semua orang. Ada kemungkinan sebagian masyarakat masih menghadapi keterbatasan. Pemikiran itu membuatnya lebih berhati-hati dalam menilai sesuatu. Ia tidak ingin mengambil kesimpulan hanya dari apa yang terlihat. Malam itu, Farid menutup harinya dengan satu keputusan sederhana. Ia akan mencari jawaban langsung selama berada di Jakarta. Ia ingin memahami alasan di balik pilihan banyak orang yang bekerja ke luar negeri. Rasa kagum yang ia rasakan kini berubah menjadi rasa penasaran yang lebih dalam. Dan ia tahu, pertanyaan ini belum akan terjawab dalam waktu singkat. Keesokan harinya, Farid memutuskan untuk keluar dan melihat Jakarta lebih dekat. Ia tidak ingin hanya mengandalkan pengamatan dari dalam mobil atau kamar hotel. Ia ingin mendengar langsung cerita dari orang-orang yang tinggal di kota ini. Pagi itu, ia bertemu dengan seorang sopir taksi yang cukup ramah. Percakapan sederhana pun mulai terjalin selama perjalanan. Farid mencoba membuka topik dengan menanyakan kondisi kerja di Jakarta. Sopir itu menjawab dengan santai, seolah sudah sering mendapat pertanyaan serupa. Ia mengatakan bahwa pekerjaan di Jakarta memang banyak, tetapi persaingannya juga tinggi. Jawaban itu membuat Farid semakin tertarik untuk menggali lebih dalam. Ia lalu bertanya mengapa masih banyak orang Indonesia yang memilih bekerja di luar negeri. Sopir itu sempat terdiam sejenak sebelum memberikan jawaban. Menurutnya, tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama di kota besar. Banyak orang datang ke Jakarta dengan harapan tinggi, tetapi tidak semuanya berhasil. Sebagian akhirnya memilih mencari peluang di negara lain. Farid mendengarkan dengan serius tanpa menyela. Ia mulai memahami bahwa kenyataan tidak sesederhana yang ia bayangkan. Setelah turun dari taksi, ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki di sekitar pusat kota. Ia memperhatikan aktivitas orang-orang di sekitarnya. Beberapa terlihat sibuk bekerja, sementara yang lain tampak mencari peluang. Di sebuah warung makan, ia kembali mencoba berbincang dengan seorang pemilik usaha kecil. Obrolan mereka berlangsung santai, tetapi penuh makna. Pemilik warung itu bercerita bahwa banyak pelanggan tetapnya adalah pekerja dari luar daerah.
Mereka datang ke Jakarta untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Namun tidak semua dari mereka mampu bertahan lama. Biaya hidup yang tinggi sering menjadi tantangan utama. Farid kembali menemukan potongan jawaban dari pertanyaannya. Ia mulai melihat pola yang sama dari setiap cerita yang ia dengar. Kesempatan memang ada, tetapi tidak selalu mudah dijangkau oleh semua orang. Siang harinya, Farid bertemu dengan seorang kenalan lama yang berasal dari Indonesia. Mereka duduk di sebuah kafe dan berbincang lebih serius. Temannya itu menjelaskan bahwa banyak faktor yang mendorong seseorang bekerja ke luar negeri. Salah satunya adalah perbedaan nilai gaji yang cukup jauh. Beberapa pekerjaan di luar negeri menawarkan penghasilan yang lebih stabil. Selain itu, ada juga faktor keluarga yang mendorong seseorang untuk merantau. Farid mulai mencatat semua informasi itu dalam pikirannya. Ia merasa setiap jawaban yang ia dapatkan semakin mendekatkannya pada pemahaman yang utuh. Namun di saat yang sama, ia juga menyadari bahwa masalah ini cukup kompleks. Tidak ada satu alasan tunggal yang bisa menjelaskan semuanya. Menjelang sore, Farid kembali ke hotel dengan pikiran yang lebih terbuka. Ia tidak lagi hanya melihat Jakarta dari sisi kemajuan fisiknya. Ia mulai memahami bahwa di balik kota yang modern, ada perjuangan yang tidak terlihat. Pertanyaan yang sebelumnya terasa sederhana kini menjadi lebih dalam. Ia menyadari bahwa keputusan seseorang untuk bekerja ke luar negeri bukan tanpa alasan. Setiap orang memiliki cerita dan latar belakang yang berbeda. Hari itu memberikan Farid sudut pandang baru yang tidak ia dapatkan sebelumnya. Ia merasa langkahnya untuk bertanya langsung sudah tepat. Namun ia juga tahu bahwa masih banyak hal yang perlu ia pahami. Perjalanan ini belum selesai, dan rasa penasarannya justru semakin besar. Sore itu, Farid kembali bertemu dengan temannya yang berasal dari Indonesia di sebuah tempat yang lebih tenang. Mereka memilih duduk di sudut ruangan agar bisa berbicara tanpa gangguan. Farid langsung menyampaikan rasa penasarannya yang sejak kemarin belum terjawab sepenuhnya. Ia ingin memahami kondisi Indonesia secara lebih luas, bukan hanya dari sudut pandang Jakarta. Temannya itu tersenyum tipis sebelum mulai menjelaskan. Ia mengatakan bahwa Jakarta memang terlihat maju, tetapi tidak semua daerah di Indonesia memiliki kondisi yang sama. Penjelasan itu membuat Farid mulai fokus mendengarkan dengan lebih serius. Menurut temannya, banyak wilayah di luar ibu kota masih berkembang secara bertahap. Fasilitas, lapangan kerja, dan infrastruktur belum merata di seluruh daerah. Hal itu menyebabkan perbedaan peluang yang cukup jelas antara kota besar dan daerah lain. Farid mencoba mencerna informasi tersebut dengan perlahan. Ia menyadari bahwa selama ini ia hanya melihat Indonesia dari satu sisi saja. Temannya kemudian memberikan contoh sederhana tentang kehidupan di daerah. Di beberapa tempat, pilihan pekerjaan masih terbatas pada sektor tertentu. Penghasilan yang didapat pun seringkali tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Kondisi itu membuat banyak orang berpikir untuk mencari peluang di tempat lain. Sebagian memilih merantau ke Jakarta, sementara yang lain langsung mencoba ke luar negeri. Farid mulai melihat hubungan antara cerita yang ia dengar sebelumnya dengan penjelasan ini. Semua terasa lebih masuk akal ketika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas. Temannya melanjutkan bahwa tidak semua orang memiliki akses pendidikan dan keterampilan yang sama. Hal itu juga memengaruhi jenis pekerjaan yang bisa mereka dapatkan. Bagi sebagian orang, bekerja di luar negeri justru menjadi pilihan yang lebih realistis. Mereka berharap bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk membantu keluarga. Farid mengangguk pelan, tanda mulai memahami situasi tersebut. Ia tidak lagi melihat keputusan itu sebagai sesuatu yang aneh. Sebaliknya, ia mulai menganggapnya sebagai pilihan yang didasarkan pada kebutuhan. Percakapan mereka semakin dalam ketika membahas kehidupan para pekerja migran. Temannya menjelaskan bahwa banyak dari mereka berasal dari latar belakang sederhana. Mereka berangkat dengan harapan besar meski harus menghadapi berbagai risiko. Tidak sedikit yang harus meninggalkan keluarga dalam waktu lama. Keputusan itu tentu tidak mudah, tetapi seringkali dianggap sebagai langkah terbaik. Farid merasakan bahwa cerita ini jauh lebih kompleks dari yang ia bayangkan sebelumnya. Ia mulai memahami bahwa kemajuan sebuah kota tidak selalu mencerminkan kondisi seluruh negara. Jakarta hanyalah satu bagian dari gambaran besar yang lebih luas. Temannya juga menekankan bahwa pembangunan masih terus berjalan di berbagai daerah.
Namun proses tersebut membutuhkan waktu dan tidak bisa terjadi secara instan. Sementara itu, kebutuhan hidup terus berjalan tanpa menunggu perubahan selesai. Hal inilah yang mendorong banyak orang untuk mengambil keputusan cepat. Farid merasa penjelasan itu sangat membuka pikirannya. Ia kini melihat situasi dengan cara yang lebih objektif. Apa yang sebelumnya ia anggap sebagai kejanggalan ternyata memiliki alasan yang jelas. Percakapan sore itu memberikan pemahaman yang lebih dalam dibanding sebelumnya. Farid tidak lagi hanya mengandalkan pengamatan visual semata. Ia mulai memahami cerita di balik angka dan pergerakan manusia. Saat mereka berpisah, Farid membawa banyak pemikiran baru. Ia menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang melihat tempat baru. Lebih dari itu, ia sedang belajar memahami realita yang tidak selalu terlihat di permukaan. Dan dari situ, ia mulai melihat Indonesia dengan cara yang berbeda. Keesokan harinya, Farid memutuskan untuk melihat sisi lain dari Jakarta yang tidak selalu terlihat dalam perjalanan singkat. Ia ingin memastikan bahwa pemahamannya tidak hanya berasal dari satu sudut pandang. Pagi itu, ia menuju area yang tidak terlalu jauh dari pusat kota, tetapi suasananya terasa berbeda. Gedung tinggi mulai berkurang, digantikan oleh bangunan sederhana dan aktivitas masyarakat yang lebih padat. Ia berjalan perlahan sambil memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Beberapa orang terlihat memulai aktivitas sejak pagi dengan peralatan kerja yang sederhana. Ada yang berjualan di pinggir jalan, ada juga yang bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan harian. Farid menyadari bahwa kehidupan di kota ini memiliki banyak lapisan. Apa yang ia lihat sebelumnya hanyalah bagian depan dari keseluruhan cerita. Di tempat ini, ia melihat kenyataan yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Ia berhenti sejenak di sebuah warung kecil untuk membeli minuman. Pemilik warung menyambutnya dengan ramah dan membuka percakapan ringan. Farid mencoba bertanya tentang kehidupan di sekitar wilayah tersebut. Pemilik warung itu menjelaskan bahwa banyak warga di sini berasal dari daerah lain. Mereka datang ke Jakarta dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Namun tidak semua berhasil mencapai tujuan tersebut. Sebagian harus bertahan dengan pekerjaan yang penghasilannya tidak menentu. Farid mulai memahami bahwa persaingan di kota besar memang tidak mudah. Kesempatan kerja memang tersedia, tetapi jumlah pencari kerja juga sangat banyak. Hal ini membuat banyak orang harus menerima pekerjaan apa saja yang bisa mereka dapatkan. Ia kemudian berjalan lebih jauh dan melihat beberapa kawasan pemukiman yang padat. Rumah-rumah berdiri berdekatan dengan ruang yang terbatas. Kondisi itu menunjukkan bahwa tidak semua warga menikmati hasil dari kemajuan kota. Farid tidak merasa terkejut, tetapi ia mulai melihat keseimbangan antara kemajuan dan tantangan. Ia teringat kembali penjelasan temannya tentang perbedaan antara Jakarta dan daerah lain. Sekarang ia bisa melihat sendiri bagaimana perbedaan itu terjadi di dalam satu kota yang sama. Siang harinya, ia duduk di sebuah tempat sederhana sambil mengamati aktivitas orang-orang. Beberapa pekerja tampak beristirahat sejenak sebelum melanjutkan pekerjaan mereka. Wajah mereka menunjukkan kelelahan, tetapi juga tekad untuk terus bekerja. Farid mulai memahami bahwa kehidupan di kota besar menuntut usaha yang lebih besar. Tidak semua orang memiliki posisi yang sama dalam menikmati hasil pembangunan. Sebagian harus bekerja lebih keras, hanya untuk bertahan. Pemikiran itu membuatnya semakin mengerti alasan dibalik keputusan banyak orang. Jika di kota besar saja persaingan begitu ketat, maka di daerah peluang bisa lebih terbatas. Pilihan untuk bekerja ke luar negeri menjadi salah satu jalan yang dianggap lebih pasti. Farid tidak lagi melihat keputusan tersebut sebagai sesuatu yang aneh. Ia mulai menganggapnya sebagai strategi untuk bertahan hidup. Pengalaman hari itu memberikan gambaran yang lebih seimbang dalam pikirannya. Ia tidak lagi hanya melihat Jakarta sebagai simbol kemajuan. Ia juga melihat sisi lain yang menunjukkan perjuangan banyak orang. Kedua hal itu saling melengkapi dan membentuk realita yang utuh. Menjelang sore, Farid kembali ke pusat kota dengan perasaan yang berbeda. Ia merasa lebih memahami kondisi yang sebenarnya terjadi. Apa yang ia lihat hari itu memperkuat penjelasan yang ia dengar sebelumnya. Jakarta memang maju, tetapi tidak semua orang merasakan dampaknya secara langsung. Dari situ,
Ia mulai menyimpulkan bahwa perbedaan kesempatan adalah kunci dari semua ini. Dan pemahaman itu membuatnya semakin dekat dengan jawaban yang ia cari sejak awal. Malam itu, Farid kembali memikirkan semua hal yang ia lihat sepanjang hari. Ia merasa sudah mulai memahami alasan umum mengapa banyak orang mencari kerja di luar negeri. Namun masih ada satu hal yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia sering mendengar tentang pekerja yang berangkat tanpa jalur resmi. Hal itu membuatnya penasaran karena risikonya terlihat sangat besar. Keesokan harinya, ia mencoba mencari informasi lebih jauh melalui percakapan langsung. Ia bertemu dengan seorang pria yang pernah bekerja di luar negeri. Percakapan mereka berlangsung di sebuah tempat sederhana yang tidak terlalu ramai. Farid langsung menanyakan tentang pengalaman bekerja di luar negeri. Pria itu menjawab dengan jujur tanpa berusaha menutupi kenyataan. Ia mengaku pernah berangkat tanpa dokumen lengkap karena keterbatasan biaya. Farid sedikit terkejut mendengar pengakuan tersebut. Ia tidak menyangka keputusan sebesar itu diambil dalam kondisi terpaksa. Pria itu menjelaskan bahwa proses resmi membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, waktu yang diperlukan juga cukup lama. Bagi sebagian orang, kondisi tersebut sulit untuk dijalani. Kebutuhan hidup yang mendesak membuat mereka memilih jalan yang lebih cepat, meskipun mereka sadar akan risiko yang mungkin terjadi. Farid mulai memahami bahwa keputusan tersebut bukan tanpa pertimbangan, melainkan hasil dari tekanan keadaan yang tidak mudah. Pria itu melanjutkan ceritanya dengan nada yang tetap tenang. Ia mengatakan bahwa banyak orang menggunakan jasa perantara untuk berangkat, namun tidak semua perantara bekerja secara jujur. Beberapa justru memanfaatkan kondisi calon pekerja yang sedang membutuhkan. Biaya yang diminta seringkali jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Hal itu membuat banyak orang semakin sulit untuk mengikuti jalur resmi. Farid mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa menyela. Ia mulai melihat sisi lain dari sistem yang selama ini tidak ia ketahui. Masalahnya tidak hanya pada individu, tetapi juga pada proses yang rumit. Pria itu juga menceritakan risiko yang pernah ia hadapi selama bekerja. Ia harus selalu berhati-hati, karena statusnya tidak resmi. Ada rasa takut yang terus mengikuti setiap aktivitasnya, namun ia tetap bertahan karena membutuhkan penghasilan. Farid merasa cerita itu sangat membuka pikirannya. Ia menyadari bahwa tidak semua orang memiliki pilihan yang ideal. Beberapa harus mengambil risiko demi memenuhi kebutuhan hidup. Setelah percakapan itu, Farid berjalan sendirian sambil merenung. Ia mencoba menyusun kembali semua informasi yang telah ia dapatkan. Kini ia melihat bahwa jalur ilegal bukan sekadar pelanggaran aturan. Di balik itu, ada tekanan ekonomi dan keterbatasan akses yang mendorongnya. Hal tersebut membuatnya lebih berhati-hati dalam menilai situasi. Ia tidak lagi melihatnya secara hitam dan putih. Ada banyak faktor yang saling berkaitan dalam keputusan tersebut. Sore itu, Farid merasa pemahamannya semakin lengkap. Ia mulai mengerti mengapa sebagian orang memilih jalan yang berisiko. Keputusan itu bukan karena keinginan semata, tetapi karena keadaan. Pemikiran ini membuatnya melihat masalah dengan cara yang lebih realistis. Ia menyadari bahwa solusi tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Harus ada perubahan dalam sistem, agar pilihan yang lebih aman bisa dijangkau. Hari itu memberikan pelajaran penting bagi Farid. Ia tidak hanya memahami alasan, tetapi juga merasakan beratnya keputusan tersebut. Dan dari situ ia semakin dekat dengan gambaran besar yang ia cari sejak awal. Setelah memahami alasan sebagian pekerja memilih jalur tidak resmi, Farid mulai ingin mengetahui akar masalah yang lebih dalam. Ia merasa bahwa biaya dan proses yang rumit menjadi faktor penting yang belum sepenuhnya ia pahami. Untuk itu, ia mencoba mencari informasi dari sumber lain yang lebih mengetahui sistem tersebut. Siang itu, ia bertemu dengan seseorang yang pernah mengurus keberangkatan pekerja ke luar negeri. Percakapan mereka berlangsung dengan serius, tetapi tetap terbuka. Farid langsung menanyakan tentang proses resmi yang harus dilalui oleh calon pekerja. Orang itu menjelaskan bahwa sebenarnya prosedurnya sudah diatur dengan jelas. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan antara aturan dan kenyataan. Biaya yang seharusnya terjangkau bisa menjadi jauh lebih mahal. Hal ini terjadi karena adanya pihak perantara yang mengambil keuntungan.
Farid mulai memahami bahwa masalah tidak hanya berhenti pada kemampuan pekerja. Ada sistem yang membuat proses menjadi tidak sederhana. Orang tersebut kemudian menjelaskan rincian biaya yang biasanya harus dibayar. Jika mengikuti aturan resmi, jumlahnya masih bisa dijangkau oleh sebagian orang. Namun, ketika melalui jalur tidak resmi, biayanya bisa meningkat berkali lipat. Perbedaan ini membuat banyak calon pekerja merasa terbebani. Sebagian bahkan harus meminjam uang untuk bisa berangkat. Farid merasa situasi ini cukup memprihatinkan. Ia melihat bahwa niat untuk bekerja justru dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Orang itu juga menambahkan bahwa proses administrasi seringkali memakan waktu lama. Hal ini membuat calon pekerja kehilangan kesempatan jika menunggu terlalu lama. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk mencari jalan yang lebih cepat. Meskipun mereka sadar bahwa pilihan itu memiliki risiko besar. Farid mencatat semua penjelasan tersebut dengan serius. Ia mulai melihat bahwa masalah ini memiliki banyak lapisan. Tidak hanya soal keinginan bekerja, tetapi juga tentang sistem yang belum berjalan dengan baik. Ia kemudian bertanya, apakah ada upaya untuk memperbaiki kondisi ini? Orang itu menjawab bahwa perubahan memang terus dilakukan, tetapi belum merata. Masih ada celah yang dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Farid semakin memahami bahwa solusi tidak bisa terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu dan kerjasama dari berbagai pihak. Setelah percakapan itu, Farid duduk sejenak untuk merenung. Ia mencoba menghubungkan semua informasi yang telah ia dapatkan. Kini ia melihat bahwa biaya tinggi bukan sekadar angka. Di balik itu, ada proses panjang yang tidak selalu berjalan sesuai aturan. Hal ini membuat banyak orang merasa tidak memiliki pilihan lain. Mereka terpaksa mengambil risiko demi mendapatkan pekerjaan. Farid merasa bahwa situasi ini cukup kompleks untuk diselesaikan. Ia tidak lagi melihatnya sebagai masalah sederhana. Ada faktor ekonomi, sistem, dan kebutuhan hidup yang saling berkaitan. Pemahaman ini membuatnya semakin berhati-hati dalam menilai kondisi pekerja migran. Ia mulai melihat mereka sebagai individu yang berjuang, bukan sekadar angka statistik. Sore itu, Farid merasa pikirannya semakin terbuka. Setiap informasi yang ia dapatkan memberikan gambaran yang lebih jelas. Ia mulai memahami mengapa masalah ini terus terjadi dari waktu ke waktu. Perubahan memang ada, tetapi belum cukup untuk mengatasi semua hambatan. Farid menyadari bahwa perjalanan ini telah memberinya banyak pelajaran. Ia tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses di baliknya. Dan dari situ, ia semakin mengerti bahwa setiap keputusan memiliki alasan yang kuat. Setelah memahami proses dan biaya yang harus dihadapi, Farid mulai ingin mengetahui bagaimana kehidupan para pekerja setelah mereka tiba di luar negeri. Ia merasa bahwa cerita tidak berhenti pada keberangkatan saja. Ada tahap lain yang justru lebih menentukan, yaitu kehidupan saat bekerja. Untuk itu, ia kembali berbincang dengan beberapa orang yang memiliki pengalaman langsung. Salah satunya adalah seorang pria yang pernah bekerja di Malaysia selama beberapa tahun. Percakapan mereka berlangsung dengan suasana yang cukup serius. Farid langsung menanyakan bagaimana kondisi kerja yang sebenarnya di sana. Pria itu menjawab dengan jujur tanpa berusaha memperhalus kenyataan. Ia mengatakan bahwa pengalaman setiap orang bisa berbeda. Namun, bagi pekerja yang tidak memiliki dokumen lengkap, situasinya jauh lebih sulit. Mereka harus bekerja dengan rasa was-was hampir setiap hari. Ada kekhawatiran akan pemeriksaan yang bisa terjadi kapan saja. Jika tertangkap, mereka bisa langsung dipulangkan tanpa banyak pilihan. Farid mulai memahami tekanan yang dirasakan oleh para pekerja tersebut. Tidak hanya soal pekerjaan, tetapi juga tentang rasa aman yang tidak pasti. Pria itu juga menjelaskan bahwa upah yang diterima tidak selalu sesuai harapan. Beberapa pekerja bahkan mengalami keterlambatan pembayaran. Ada juga yang tidak dibayar penuh karena status mereka yang tidak resmi. Kondisi ini membuat mereka sulit untuk mengajukan protes. Farid merasa situasi ini cukup berat untuk dijalani dalam jangka waktu lama. Namun pria itu mengatakan bahwa banyak yang tetap bertahan. Alasannya sederhana, mereka membutuhkan penghasilan untuk keluarga di kampung halaman. Farid terdiam sejenak mendengar penjelasan tersebut. Ia mulai melihat bahwa keputusan untuk bekerja di luar negeri membawa konsekuensi yang tidak ringan.
Tidak semua orang mendapatkan hasil sesuai harapan awal. Beberapa justru harus menghadapi kenyataan yang lebih sulit dari perkiraan. Selain itu, pria tersebut juga menceritakan tentang kondisi tempat tinggal. Sebagian pekerja harus berbagi ruang dengan banyak orang dalam satu tempat. Fasilitas yang tersedia seringkali terbatas dan tidak nyaman, namun mereka tetap menjalani kondisi tersebut tanpa banyak pilihan. Farid mencoba membayangkan bagaimana rasanya hidup dalam situasi seperti itu. Ia menyadari bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memilih kondisi yang lebih baik. Keadaan memaksa mereka untuk bertahan dalam keterbatasan. Percakapan itu membuka sisi lain yang sebelumnya tidak ia ketahui. Ia tidak lagi hanya melihat pekerja migran sebagai bagian dari arus tenaga kerja. Ia mulai melihat mereka sebagai individu yang menghadapi risiko nyata setiap hari. Setelah pertemuan itu, Farid berjalan perlahan sambil memikirkan semua cerita yang ia dengar. Ia merasa bahwa pemahamannya semakin dalam dan lebih realistis. Apa yang sebelumnya terlihat sebagai peluang, kini juga menunjukkan sisi tantangan yang besar. Ia menyadari bahwa bekerja di luar negeri bukanlah solusi yang selalu ideal. Ada banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan tersebut. Farid mulai melihat keseimbangan antara harapan dan kenyataan. Tidak semua cerita berakhir dengan keberhasilan seperti yang sering dibayangkan. Beberapa justru penuh dengan kesulitan yang jarang terlihat. Hari itu memberikan pelajaran penting tentang realita kehidupan pekerja migran. Farid tidak lagi melihatnya secara sederhana. Ia memahami bahwa di balik setiap keputusan, ada risiko yang harus dihadapi. Dan dari situ, ia semakin menghargai perjuangan orang-orang yang menjalani jalan tersebut. Setelah memahami sisi sulit yang dihadapi para pekerja migran, Farid mulai melihat persoalan ini dari arah yang berbeda. Ia tidak hanya ingin memahami alasan dari sisi pekerja, tetapi juga dari sisi negara tujuan. Dalam pikirannya, muncul pertanyaan baru tentang mengapa negara seperti Malaysia tetap menerima banyak tenaga kerja asing. Untuk mencari jawaban, ia mencoba berbicara dengan seseorang yang memahami kondisi dunia kerja di sana. Ia bertemu dengan seorang kenalan yang pernah bekerja di sektor industri di Malaysia. Percakapan mereka langsung mengarah pada kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor. Kenalannya menjelaskan bahwa beberapa bidang pekerjaan memang sangat bergantung pada pekerja asing. Sektor seperti perkebunan, konstruksi, dan pekerjaan kasar lainnya sering kekurangan tenaga lokal. Farid mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mencoba memahami situasinya. Menurut penjelasan tersebut, banyak warga lokal tidak tertarik bekerja di sektor tersebut. Alasannya beragam, mulai dari kondisi kerja yang berat hingga tingkat upah yang dianggap kurang menarik. Hal ini membuat perusahaan mencari tenaga kerja dari luar negeri. Pekerja asing dianggap lebih bersedia untuk mengambil pekerjaan tersebut. Farid mulai melihat hubungan antara kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Di satu sisi, ada permintaan yang tinggi dari perusahaan. Di sisi lain, ada penawaran tenaga kerja dari negara lain yang siap mengisi kekosongan tersebut. Kondisi ini menciptakan hubungan yang saling membutuhkan. Namun, situasi tersebut juga membawa dampak lain yang tidak bisa diabaikan. Kenalannya menjelaskan bahwa jumlah pekerja asing yang terus meningkat menimbulkan perhatian di masyarakat. Sebagian warga mulai merasa khawatir terhadap perubahan yang terjadi. Mereka melihat adanya persaingan dalam dunia kerja yang semakin ketat. Farid mulai memahami bahwa masalah ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi. Ada juga aspek sosial yang ikut terpengaruh. Keberadaan pekerja asing dalam jumlah besar bisa memicu berbagai reaksi dari masyarakat lokal. Sebagian menerima, tetapi sebagian lain merasa terancam. Farid mencatat bahwa situasi ini cukup sensitif untuk dibahas. Ia melihat bahwa keseimbangan antara kebutuhan tenaga kerja dan kondisi sosial harus dijaga dengan baik. Jika tidak, masalah bisa berkembang menjadi lebih kompleks. Kenalannya juga menambahkan bahwa kebijakan pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur hal ini. Aturan yang jelas diperlukan agar semua pihak mendapatkan perlindungan yang adil. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan tidak selalu berjalan sempurna. Masih ada tantangan yang harus dihadapi dalam mengelola tenaga kerja asing. Farid semakin memahami bahwa persoalan ini memiliki banyak sisi yang saling berkaitan. Tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang saja. Ia mulai melihat bahwa kehadiran pekerja migran juga memberikan kontribusi bagi negara tujuan. Mereka membantu menjalankan sektor yang membutuhkan tenaga kerja tambahan. Namun di sisi lain,
Hal ini juga memunculkan kekhawatiran bagi sebagian masyarakat lokal. Farid merasa bahwa situasi ini membutuhkan pendekatan yang seimbang. Semua pihak memiliki kepentingan yang harus dipertimbangkan. Setelah percakapan itu, Farid merenung cukup lama. Ia mencoba menggabungkan semua informasi yang telah ia kumpulkan. Kini ia melihat gambaran yang lebih luas dari sebelumnya. Masalah ini bukan hanya tentang satu negara atau satu kelompok, melainkan tentang hubungan antara kebutuhan ekonomi dan dinamika sosial. Farid menyadari bahwa pemahamannya semakin berkembang seiring waktu. Ia tidak lagi melihat pekerja migran sebagai fenomena sederhana. Ada sistem besar yang menggerakkan semua ini. Dan dari situ, ia semakin mengerti bahwa setiap keputusan memiliki dampak yang luas. Setelah memahami kebutuhan tenaga kerja di Malaysia, Farid mulai melihat adanya sisi lain yang tidak kalah penting. Ia menyadari bahwa peningkatan jumlah pekerja asing tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi. Ada perubahan sosial yang mulai dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini membuatnya ingin memahami bagaimana perasaan warga lokal terhadap kondisi tersebut. Farid kemudian berbicara dengan seorang warga Malaysia yang pernah ia kenal. Percakapan mereka berlangsung dengan suasana terbuka dan jujur. Ia langsung menanyakan bagaimana pandangan masyarakat terhadap pekerja asing. Orang tersebut menjawab bahwa reaksi masyarakat cukup beragam. Sebagian menerima karena menyadari adanya kebutuhan tenaga kerja. Namun tidak sedikit yang mulai merasa khawatir. Kekhawatiran itu muncul karena jumlah pekerja asing yang terus bertambah. Mereka merasa perubahan terjadi dengan cepat dalam lingkungan sekitar. Farid mencoba memahami perasaan tersebut tanpa memberikan penilaian. Ia melihat bahwa perubahan sosial memang tidak selalu mudah diterima. Orang tersebut menjelaskan bahwa beberapa warga merasa tersaingi dalam dunia kerja. Meskipun tidak semua pekerjaan diminati, tetap ada kekhawatiran akan peluang yang berkurang. Selain itu, ada juga kekhawatiran tentang perubahan identitas sosial di lingkungan mereka. Keberadaan banyak pendatang membuat sebagian orang merasa tidak lagi dominan di tempat sendiri. Farid mencatat bahwa perasaan ini muncul dari ketidakpastian. Ketika perubahan terjadi terlalu cepat, wajar jika ada rasa tidak nyaman. Ia mulai melihat bahwa masalah ini tidak bisa disederhanakan. Bukan hanya soal siapa yang bekerja, tetapi juga tentang rasa memiliki terhadap lingkungan. Percakapan itu semakin dalam ketika membahas kehidupan sehari-hari. Orang tersebut mengatakan bahwa di beberapa tempat, interaksi antara warga lokal dan pekerja asing berjalan baik. Namun di tempat lain, masih ada jarak yang terasa. Perbedaan bahasa, budaya, dan kebiasaan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Farid memahami bahwa perbedaan tersebut membutuhkan waktu untuk bisa menyatu. Tidak semua orang dapat beradaptasi dengan cepat. Hal ini membuat hubungan sosial menjadi lebih kompleks. Ia mulai menyadari bahwa kebijakan tenaga kerja juga berdampak pada kehidupan masyarakat luas. Bukan hanya pada perusahaan atau pekerja, tetapi juga pada lingkungan sosial. Farid kemudian bertanya apakah ada solusi untuk mengurangi kekhawatiran tersebut. Orang itu menjawab bahwa diperlukan pengaturan yang jelas dan komunikasi yang baik. Masyarakat perlu merasa dilibatkan dan dilindungi dalam setiap perubahan. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa hak semua pihak tetap terjaga. Farid merasa bahwa jawaban tersebut cukup masuk akal. Ia melihat bahwa keseimbangan menjadi kunci dalam menghadapi situasi ini. Tidak bisa hanya mengutamakan satu pihak tanpa mempertimbangkan yang lain. Setelah percakapan itu, Farid merenung dengan lebih serius. Ia mencoba memahami perasaan yang muncul dari sudut pandang masyarakat lokal. Kini ia melihat bahwa kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Perubahan sosial memang membawa tantangan yang nyata. Ia mulai memahami bahwa setiap kebijakan memiliki dampak yang luas. Tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari. Farid merasa bahwa pemahamannya semakin lengkap dari waktu ke waktu. Ia tidak lagi melihat masalah ini secara sederhana. Ada banyak sisi yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Pengalaman hari itu membuatnya lebih peka terhadap dinamika sosial yang terjadi. Ia menyadari bahwa memahami sebuah masalah membutuhkan sudut pandang yang luas. Dan dari situ ia semakin mengerti bahwa setiap perubahan selalu membawa konsekuensi. Pemahaman Farid tentang situasi ini semakin berkembang setelah mendengar berbagai sudut pandang. Ia mulai melihat bahwa kekhawatiran masyarakat bukan sekadar reaksi spontan.
Ada perasaan yang tumbuh perlahan seiring perubahan yang terjadi di sekitar mereka. Hal ini membuatnya ingin memahami lebih dalam tentang rasa takut yang mulai muncul. Farid kembali berdiskusi dengan kenalannya di Malaysia melalui panggilan jarak jauh. Ia menanyakan bagaimana perubahan itu dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Kenalannya menjelaskan bahwa di beberapa tempat, komposisi penduduk mulai berubah. Jumlah pekerja asing yang meningkat membuat suasana lingkungan terasa berbeda. Bagi sebagian orang, perubahan ini menimbulkan rasa tidak nyaman. Mereka merasa lingkungan yang dulu familiar kini menjadi asing. Farid mendengarkan dengan serius tanpa memotong pembicaraan. Ia mencoba memahami perasaan tersebut dari sudut pandang yang lebih luas. Kenalannya mengatakan bahwa ada kekhawatiran akan masa depan generasi berikutnya. Mereka takut kesempatan kerja akan semakin sulit didapatkan. Persaingan dianggap semakin ketat dengan kehadiran tenaga kerja dari luar. Meskipun tidak semua kekhawatiran itu terbukti, perasaan tersebut tetap ada. Farid mulai memahami bahwa rasa takut sering muncul dari ketidakpastian. Ketika arah perubahan tidak jelas, orang cenderung merasa khawatir. Ia juga mendengar bahwa sebagian masyarakat merasa identitas budaya mereka terancam. Perbedaan bahasa dan kebiasaan membuat mereka merasa tidak lagi dominan di lingkungannya sendiri. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai yang selama ini dijaga. Farid mencatat bahwa perasaan ini bersifat emosional, tetapi tetap penting untuk dipahami. Ia tidak melihatnya sebagai sesuatu yang berlebihan. Sebaliknya, ia menganggapnya sebagai bagian dari reaksi alami terhadap perubahan besar. Kenalannya juga menambahkan bahwa tidak semua orang berpikir sama. Ada juga masyarakat yang tetap terbuka dan menerima kehadiran pekerja asing. Mereka melihatnya sebagai bagian dari kebutuhan ekonomi yang tidak bisa dihindari. Perbedaan pandangan ini membuat situasi menjadi lebih kompleks. Farid menyadari bahwa tidak ada satu pendapat yang mewakili semua orang. Setiap individu memiliki pengalaman dan cara pandang yang berbeda. Ia mulai melihat bahwa masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan sederhana. Diperlukan pemahaman yang menyeluruh agar semua pihak bisa merasa dihargai. Farid kemudian bertanya, apakah ada dampak nyata yang sudah dirasakan? Kenalannya menjelaskan bahwa di beberapa sektor, persaingan kerja memang terasa meningkat. Namun di sektor lain, justru masih kekurangan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa situasi tidak sepenuhnya sama di setiap bidang. Farid semakin memahami bahwa realita tidak selalu hitam dan putih. Ada banyak variasi yang harus diperhatikan sebelum menarik kesimpulan. Setelah percakapan itu berakhir, Farid duduk diam untuk beberapa saat. Ia mencoba merangkum semua informasi yang telah ia terima. Kini ia melihat bahwa kekhawatiran masyarakat memiliki dasar yang bisa dipahami. Perubahan yang cepat memang bisa menimbulkan rasa tidak aman. Namun di sisi lain, kebutuhan ekonomi juga tidak bisa diabaikan. Farid merasa bahwa keseimbangan menjadi hal yang sangat penting. Semua pihak perlu dipertimbangkan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Pemahaman ini membuatnya semakin melihat masalah secara objektif. Ia tidak lagi memihak pada satu sudut pandang saja. Sebaliknya, ia mencoba melihat keseluruhan gambaran dengan lebih tenang. Dari situ, ia semakin mengerti bahwa setiap perubahan membawa tantangan yang harus dihadapi bersama. Setelah memahami kekhawatiran masyarakat, Farid mulai ingin mengetahui bagaimana pandangan dari pelaku usaha. Ia menyadari bahwa sektor industri memiliki peran besar dalam penggunaan tenaga kerja asing. Untuk itu, ia mencari kesempatan berbicara dengan seseorang yang terlibat langsung dalam dunia usaha. Kesempatan itu datang ketika ia dikenalkan dengan seorang pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan barang. Percakapan mereka berlangsung di sebuah kantor sederhana dengan suasana yang serius. Farid langsung menanyakan tentang kondisi tenaga kerja di sektor tersebut. Pengusaha itu menjelaskan bahwa kebutuhan tenaga kerja sudah lama menjadi masalah. Menurutnya, sulit mendapatkan pekerja lokal yang bersedia bekerja di bidang tertentu. Pekerjaan yang tersedia sering dianggap berat dan kurang menarik. Hal ini membuat perusahaan kesulitan menjalankan operasional secara optimal. Farid mendengarkan dengan penuh perhatian sambil mencatat poin penting dalam pikirannya. Pengusaha itu melanjutkan bahwa mereka sudah mencoba merekrut tenaga kerja lokal, namun hasilnya tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Banyak posisi tetap kosong meski sudah dibuka dalam waktu lama.
Kondisi ini membuat mereka terpaksa mencari tenaga kerja dari luar negeri. Farid mulai melihat sisi lain dari permasalahan ini. Ia memahami bahwa keputusan menggunakan pekerja asing bukan tanpa alasan. Ada kebutuhan nyata yang harus dipenuhi agar usaha tetap berjalan. Pengusaha tersebut juga menjelaskan bahwa keterbatasan tenaga kerja berdampak langsung pada bisnis. Produksi bisa terhambat jika tidak ada cukup pekerja. Hal ini tentu memengaruhi pendapatan dan keberlangsungan usaha. Farid menyadari bahwa masalah ini tidak hanya berdampak pada individu. Ada efek yang lebih luas terhadap ekonomi secara keseluruhan. Pengusaha itu juga menyampaikan bahwa mereka berharap ada solusi jangka panjang. Salah satunya adalah peningkatan minat tenaga kerja lokal terhadap sektor tersebut. Selain itu, pelatihan dan peningkatan keterampilan juga dianggap penting. Farid melihat bahwa solusi yang diharapkan tidak bersifat instan. Dibutuhkan waktu untuk mengubah pola pikir dan kesiapan tenaga kerja. Ia kemudian bertanya tentang kebijakan yang berlaku saat ini. Pengusaha itu menjelaskan bahwa aturan sering berubah dan tidak selalu mudah diikuti. Hal ini membuat pelaku usaha harus terus menyesuaikan diri. Dalam beberapa kasus, proses perizinan juga memakan waktu yang cukup lama. Farid memahami bahwa kondisi ini menambah tantangan bagi dunia usaha. Ia melihat bahwa antara kebijakan dan kebutuhan di lapangan tidak selalu sejalan. Pengusaha tersebut menekankan bahwa mereka tidak menolak tenaga kerja lokal. Justru mereka berharap lebih banyak warga lokal yang terlibat. Namun kenyataannya belum sesuai dengan harapan tersebut. Farid merasa bahwa penjelasan ini memberikan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak lagi melihat penggunaan tenaga kerja asing sebagai pilihan utama, melainkan sebagai solusi sementara atas kekurangan yang ada. Setelah percakapan itu, Farid merenung dengan lebih dalam. Ia mencoba menggabungkan semua informasi yang telah ia kumpulkan. Kini ia melihat bahwa masalah tenaga kerja memiliki banyak sisi yang saling berkaitan. Tidak hanya soal individu atau masyarakat, tetapi juga tentang keberlangsungan usaha. Farid menyadari bahwa setiap pihak menghadapi tantangan masing-masing. Tidak ada solusi yang bisa menyelesaikan semuanya secara cepat. Namun pemahaman yang menyeluruh bisa menjadi langkah awal yang penting. Hari itu memberikan gambaran yang lebih lengkap dalam pikirannya. Ia semakin mengerti bahwa keputusan dalam dunia kerja dipengaruhi oleh banyak faktor. Dan dari situ, ia mulai melihat hubungan antara kebutuhan ekonomi dan realita di lapangan dengan lebih jelas. Setelah memahami sudut pandang pelaku usaha dan masyarakat, Farid mulai melihat adanya perubahan dalam hubungan sosial. Ia menyadari bahwa interaksi antara warga lokal dan pekerja asing tidak selalu berjalan dengan cara yang sama. Hal ini membuatnya ingin memahami bagaimana hubungan tersebut terbentuk dalam kehidupan sehari-hari. Farid kemudian mengamati langsung aktivitas di beberapa lingkungan yang memiliki banyak pekerja asing. Ia melihat bahwa di beberapa tempat, interaksi berjalan dengan cukup baik. Warga lokal dan pekerja asing saling berkomunikasi dalam kegiatan sehari-hari. Mereka bekerja berdampingan dan saling membantu dalam kondisi tertentu. Situasi ini menunjukkan bahwa adaptasi bisa terjadi jika ada kemauan dari kedua pihak. Namun tidak semua tempat memiliki kondisi yang sama. Di beberapa lingkungan lain, Farid melihat adanya jarak yang cukup jelas. Interaksi terjadi seperlunya tanpa hubungan yang lebih dekat. Perbedaan bahasa menjadi salah satu hambatan yang paling terlihat. Selain itu, perbedaan kebiasaan juga membuat komunikasi tidak selalu berjalan lancar. Farid memahami bahwa proses penyesuaian tidak bisa terjadi secara instan. Dibutuhkan waktu dan pengalaman untuk membangun rasa saling percaya. Ia kemudian berbincang dengan seorang warga lokal yang tinggal di lingkungan tersebut. Orang itu mengatakan bahwa pada awalnya ia merasa canggung dengan kehadiran pendatang. Namun seiring waktu, ia mulai terbiasa dengan situasi tersebut. Ia menyadari bahwa sebagian besar pekerja asing datang dengan tujuan yang sama, yaitu bekerja. Pemahaman ini membuatnya lebih terbuka dalam berinteraksi. Farid mencatat bahwa sikap seperti ini membantu menciptakan suasana yang lebih tenang. Namun ia juga mendengar cerita yang berbeda dari warga lain. Beberapa masih merasa sulit untuk menerima perubahan yang terjadi. Mereka merasa lingkungan menjadi berbeda dari sebelumnya. Hal ini membuat mereka memilih untuk menjaga jarak. Farid melihat bahwa perbedaan sikap ini dipengaruhi oleh pengalaman masing-masing individu.
Tidak semua orang memiliki proses adaptasi yang sama. Ia kemudian berbicara dengan salah satu pekerja asing yang tinggal di kawasan tersebut. Pekerja itu mengatakan bahwa ia berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Ia mencoba belajar bahasa setempat agar bisa berkomunikasi lebih baik. Namun ia mengakui bahwa tidak selalu mudah untuk beradaptasi. Ada rasa rindu terhadap keluarga dan lingkungan asal yang tidak bisa dihindari. Farid mulai memahami bahwa proses ini juga berat bagi para pendatang. Mereka tidak hanya menghadapi pekerjaan, tetapi juga penyesuaian sosial. Hal ini membuatnya melihat hubungan ini dari dua sisi yang berbeda. Baik warga lokal maupun pekerja asing sama-sama menghadapi tantangan. Keduanya harus menyesuaikan diri dengan kondisi yang terus berubah. Farid menyadari bahwa hubungan sosial ini sangat dipengaruhi oleh sikap saling memahami. Jika salah satu pihak menutup diri, maka jarak akan semakin terasa. Sebaliknya, jika ada keterbukaan, maka interaksi bisa berjalan lebih baik. Ia melihat bahwa keseimbangan dalam hubungan ini sangat penting untuk dijaga. Tidak hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk kestabilan lingkungan. Setelah mengamati dan mendengar berbagai cerita, Farid merasa pemahamannya semakin lengkap. Ia tidak lagi melihat masalah ini hanya dari sisi ekonomi atau kebijakan. Ia mulai memahami bahwa hubungan antar manusia memiliki peran besar dalam situasi ini. Interaksi yang baik bisa mengurangi ketegangan yang muncul akibat perbedaan. Sebaliknya, kurangnya komunikasi bisa memperbesar jarak yang sudah ada. Dari situ, Farid semakin mengerti bahwa perubahan sosial membutuhkan waktu dan proses, dan setiap individu memiliki peran dalam menentukan arah dari perubahan tersebut. Setelah melalui berbagai pengalaman dan percakapan, Farid mulai melihat dua gambaran yang berbeda dalam satu waktu. Di satu sisi, Jakarta menunjukkan kemajuan yang jelas dan terus berkembang. Di sisi lain, realita kehidupan banyak orang masih dipenuhi dengan tantangan. Perbedaan ini membuatnya berpikir lebih dalam tentang arti kemajuan itu sendiri. Ia menyadari bahwa perkembangan sebuah kota tidak selalu berjalan seiring dengan kesejahteraan semua warganya. Farid kembali berjalan di pusat kota pada malam hari untuk mengamati suasana. Lampu gedung menyala terang dan aktivitas masih berlangsung tanpa henti. Kota ini terlihat hidup dan penuh energi. Namun di balik itu, ia teringat kembali cerita-cerita yang telah ia dengar sebelumnya. Ada banyak orang yang masih berjuang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebagian memilih bertahan di dalam negeri, sementara yang lain memutuskan untuk pergi ke luar negeri. Farid mulai memahami bahwa keputusan tersebut bukan tentang memilih tempat yang lebih baik saja, melainkan tentang mencari peluang yang paling memungkinkan bagi masing-masing individu. Ia melihat bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap kesempatan. Faktor pendidikan, keterampilan, dan kondisi ekonomi sangat memengaruhi pilihan tersebut. Hal ini membuat setiap keputusan menjadi sangat personal. Farid duduk di sebuah bangku sambil memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Ia mencoba membayangkan latar belakang dari setiap orang yang ia lihat. Mungkin ada yang sedang mengejar karier di kota besar. Mungkin ada juga yang sedang memikirkan untuk pergi ke luar negeri. Pikiran ini membuatnya semakin memahami kompleksitas kehidupan di kota besar. Ia tidak lagi melihat Jakarta hanya sebagai simbol kemajuan. Ia juga melihatnya sebagai tempat dengan berbagai kemungkinan dan tantangan. Farid kemudian teringat kembali pada awal perjalanannya. Saat itu, ia hanya melihat keindahan dan perkembangan fisik kota. Kini pandangannya telah berubah menjadi lebih luas dan mendalam. Ia memahami bahwa kemajuan tidak selalu merata. Ada bagian yang berkembang pesat, tetapi ada juga yang masih tertinggal. Perbedaan ini menciptakan berbagai pilihan bagi masyarakat. Sebagian memilih bertahan dan beradaptasi dengan kondisi yang ada. Sebagian lain mencari peluang di tempat yang dianggap lebih menjanjikan. Farid menyadari bahwa tidak ada pilihan yang sepenuhnya benar atau salah. Semua bergantung pada situasi dan kebutuhan masing-masing individu. Ia melihat bahwa bekerja di luar negeri bukan sekadar pilihan ekonomi. Ada harapan, tekanan, dan tanggung jawab yang menyertainya. Hal ini membuatnya semakin menghargai setiap keputusan yang diambil oleh orang lain. Malam itu, Farid merasa bahwa pemahamannya telah berubah secara signifikan. Ia tidak lagi melihat sesuatu dari satu sisi saja. Ia mulai memahami bahwa realitas seringkali lebih kompleks dari yang terlihat.
Setiap kemajuan memiliki tantangan yang harus dihadapi. Setiap peluang juga memiliki risiko yang perlu dipertimbangkan. Farid merasa bahwa perjalanan ini telah memberinya banyak pelajaran. Ia tidak hanya melihat perubahan, tetapi juga memahami proses di baliknya. Dari situ, ia mulai menyadari bahwa dua hal yang terlihat bertentangan sebenarnya bisa berjalan bersamaan. Kemajuan kota dan keputusan untuk bekerja di luar negeri bukanlah hal yang saling meniadakan. Keduanya justru menjadi bagian dari realita yang sama. Dan dari pemahaman itu, Farid semakin dekat dengan jawaban yang selama ini ia cari. Hari terakhir Farid di Jakarta akhirnya tiba dengan suasana yang terasa berbeda dari sebelumnya. Ia tidak lagi melihat kota ini hanya sebagai tempat yang modern dan berkembang. Kini ia memandangnya sebagai ruang yang penuh cerita dan pilihan hidup. Pagi itu, ia duduk di sebuah kafe sambil memperhatikan aktivitas orang-orang di sekitarnya. Beberapa tampak terburu-buru menuju tempat kerja. Sebagian lain terlihat santai menikmati waktu sebelum memulai hari. Pemandangan itu terasa biasa, tetapi memiliki makna yang lebih dalam baginya. Farid menyadari bahwa setiap orang memiliki tujuan yang berbeda. Keputusan yang mereka ambil juga dipengaruhi oleh kondisi yang tidak selalu terlihat. Ia teringat kembali semua percakapan yang telah ia jalani selama beberapa hari terakhir. Setiap cerita memberikan potongan pemahaman yang kini mulai tersusun dengan jelas. Ia tidak lagi bertanya mengapa banyak orang Indonesia bekerja ke luar negeri. Jawaban itu sudah ia temukan dari berbagai sudut pandang. Ada faktor ekonomi, kesempatan kerja, dan kebutuhan keluarga yang saling berkaitan. Selain itu, ada juga pengaruh sistem dan kondisi sosial yang tidak bisa diabaikan. Farid mulai menerima bahwa realita tidak selalu sesuai dengan logika sederhana. Kemajuan sebuah kota tidak otomatis menghapus keinginan orang untuk merantau. Sebaliknya, keduanya bisa berjalan bersamaan dalam situasi yang sama. Ia merasa bahwa pemahaman ini mengubah cara pandangnya secara keseluruhan. Farid kemudian berjalan keluar dari kafe dan menyusuri jalanan kota untuk terakhir kalinya. Ia melihat kembali gedung-gedung tinggi yang dulu membuatnya kagum. Namun kali ini, ia juga melihat sisi lain yang tidak kalah penting. Ia melihat perjuangan, harapan, dan pilihan yang dihadapi oleh banyak orang. Setiap sudut kota seolah menyimpan cerita yang berbeda. Dan semua cerita itu membentuk gambaran yang utuh tentang kehidupan. Farid berhenti sejenak di sebuah titik yang menghadap ke jalan utama. Ia memperhatikan arus kendaraan yang terus bergerak tanpa henti. Pemandangan itu terasa sederhana, tetapi mencerminkan dinamika yang terus berjalan. Ia menyadari bahwa kehidupan juga bergerak dengan cara yang sama. Tidak ada kondisi yang benar-benar tetap. Semua terus berubah mengikuti waktu dan keadaan. Pemikiran ini membuatnya merasa lebih tenang. Ia tidak lagi mencoba mencari jawaban yang mutlak. Sebaliknya, ia menerima bahwa setiap situasi memiliki banyak sisi. Menjelang siang, Farid kembali ke hotel untuk bersiap pulang. Ia mengemas barang-barangnya dengan perasaan yang berbeda dari saat datang. Perjalanan ini tidak hanya memberinya pengalaman baru, tetapi juga pemahaman yang lebih luas. Ia merasa bahwa apa yang ia pelajari akan terus ia ingat dalam waktu lama. Sebelum meninggalkan kamar, ia sempat melihat kembali pemandangan kota dari jendela. Jakarta tetap terlihat sibuk dan penuh aktivitas. Namun kini ia melihatnya dengan sudut pandang yang lebih lengkap. Bagi Farid, kota ini bukan hanya simbol kemajuan. Ia juga menjadi gambaran tentang pilihan hidup yang tidak selalu mudah. Dalam perjalanan menuju bandara, Farid merasa bahwa pertanyaannya telah terjawab. Bukan dengan satu kalimat sederhana, tetapi melalui rangkaian pengalaman. Ia memahami bahwa setiap orang memiliki alasan yang kuat dalam mengambil keputusan. Tidak ada cerita yang benar-benar sama antara satu dengan yang lain. Dan dari situ, ia belajar untuk melihat sesuatu dengan lebih terbuka. Pesawat yang akan membawanya pulang sudah menunggu. Farid melangkah dengan tenang, membawa pemahaman baru yang tidak ia miliki sebelumnya. Perjalanan ini mungkin telah berakhir, tetapi cara pandangnya telah berubah. Dan itulah jawaban yang selama ini ia cari.